Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anakku sekalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi baru berkenaan dengan struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, bagian yang nanti kita pelajari hari ini adalah yang pertama mengenai struktur dan fungsi akar, kemudian struktur dan fungsi batang, struktur dan fungsi daun, struktur dan fungsi bunga, dan yang terakhir adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Tentunya masih bersama saya Supedi Sartono SSI. Baiklah anak sekalian, kita langsung mengupas berkenaan dengan struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kita bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi akar, yang kedua bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi batang, kemudian mendeskripsikan struktur dan fungsi daun, keempat mendeskripsikan struktur dan fungsi bunga, dan yang terakhir mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi buah dan biji. Baik, kita langsung ke materi pokok yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya akar itu ada dua berdasarkan sistem perakaran tumbuhan dikotil dan sistem perakaran monokotil. Tumbuhan dikotil dikenal dengan struktur akar tunggang, sedangkan monokotil dikenal dengan struktur akar serabut. Ini adalah akar serabut, ini adalah akar tunggang. Nah, di dalam beberapa bentuk akar kadang berupa termodifikasi menyesuaikan dari fungsinya, seperti contoh wortel. Sehingga ada beberapa fungsi akar. Apa saja? Yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan, ya, karena dia sebagai bagian yang paling bawah untuk menancap ke tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral, ya, karena dia di dalam tanah sehingga dia menyerap sebagai bahan cadangan untuk proses berikutnya. Yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan, yang tadi wortel memodifikasi bisa menjadi cadangan makanan termasuk umbi akar. Kemudian menyerap oksigen untuk bernapas. Ini adalah struktur dan fungsi akar, baik itu bisa terjadi di tumbuhan monokotil maupun tumbuhan dikotil. Nah, pokok yang kedua adalah struktur dan fungsi batang. Seperti halnya tadi adalah sistem perakaran pada tumbuhan monokotil dan dikotil, ya.
Demikian juga di struktur dan fungsi batang. Ya. Pada struktur dan fungsi batang tumbuhan dikotil umumnya adalah bercabang-cabang, kemudian berkayu atau punya kambium, sehingga terjadi pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, sehingga batangnya membesar. Berbeda dengan struktur pada tumbuhan monokotil, umumnya tidak bercabang atau hanya lurus saja ke atas dan biasanya terlihat ruas-ruas yang lebih jelas. Nah, ada juga yang bentuknya basah atau batang basah, contohnya misalnya bayam. Nah, apa kemudian fungsi dari batang? Fungsi dari batang yang pertama adalah menyongkong bagian-bagian tumbuhan. Setelah tadi akar dari bawah, kemudian terlepas dari tanah, itulah fungsi dari batang untuk menyokong tumbuhan. Yang kedua, jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Betul, tadi fungsinya dari akar dari dalam tanah, kemudian yang ke atas adalah sebagai jalur pengangkutannya lewat batang. Yang ketiga adalah jalan pengangkutan makanan dari daun menuju ke seluruh tubuh. Betul, setelah terjadi proses nanti pembuatan makanan, fungsi berikutnya adalah yang berlaku adalah batang sebagai pengangkut untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Yang keempat, bisa menjadi menyimpan cadangan makanan. Bisa fungsi modifikasi dari batang adalah sebagai cadangan makanan, contoh apa? Tebu, sagu, itu adalah fungsi modifikasi. Selain batang sebagai penyokong, juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, pokok pembahasan berikutnya adalah struktur dan fungsi daun. Ya. Ini adalah contoh struktur dan fungsi daun. Ada daun melengkung, ya. Apanya melengkung? Tulang daunnya melengkung, tulang daunnya menjari, tulang daunnya sejajar, tulang daunnya menyirip. Ini semua juga seperti struktur pada akar, struktur pada batang. Tumbuhan monokotil dan dikotil mempunyai struktur yang berbeda pula. Ya. Sistem pertulangan daun pada tumbuhan monokotil itu biasanya adalah melengkung dan sejajar, melengkung dan sejajar. Sedangkan struktur pada tumbuhan dikotil adalah menjari dan menyirip. Nah, ini jelas kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Menjari seperti daun singkong, menyirip banyak di tumbuh-tumbuhan buah-buahan, ada jambu, ada mangga, dan sebagainya. Sedangkan untuk sejajar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah jagung, daun jagung, daun tebu, kemudian rumput-rumputan di sekitar kita. Kalau melengkung biasanya adalah daun sirih, genjer, itu adalah melengkung. Ini contoh dari monokotil. Ya. Sedangkan apa fungsi dari daun? Fungsi dari daun saya yakin sudah jelas. Yang pertama pasti tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua adalah mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis. Yang ketiga adalah mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang keempat adalah tentunya sebagai proses pernapasan tumbuhan atau respirasi. Nah, berikutnya adalah struktur dan fungsi bunga. Nah, saya yakin sekalian struktur dan fungsi bunga berarti berkenaan dengan struktur bunga. Bunga terdiri dari alat kelamin, kemudian bagian-bagian bunga itu sendiri. Yang pertama dari tangkai, kelopak, kemudian ada bakal buah, bakal biji, kemudian alat kelamin ada benang sari, kepala putih, tangkai putih, dan yang paling indah adalah mahkota. Nah, dari sinilah kemudian
ya ada dikatakan sebagai bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa dikatakan bunga lengkap? Karena mempunyai seluruh kelengkapan dari bunga. Contohnya adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan bunga yang tidak lengkap hanya memiliki tidak lengkap itu hanya memiliki salah satu bagian bunga saja. Maka sepertinya contoh dalam kehidupan kita adalah bunga kamboja, bunga kelapa. Bahkan nanti juga ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna berarti memiliki kelengkapan alat kelamin, yaitu benang sari dan kepala putih. Sedangkan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki salah satu dari alat kelamin, entah itu benang sari atau hanya putih saja. Struktur dan fungsi biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Nah, kita masih ingat bagian-bagian dari biji. Nah, disinilah ya bakal buah nanti akan jadi buah, akan menjadi di sini bakal biji. Ya, tangkai putih, jelus kepala putih. Jadi strukturnya dari putih sini, sekalian, akan terjadi biji di situ. Nah, di sini adalah contoh dari biji tumbuhan yang ditutupi oleh daging buah atau yang biasa dikatakan sebagai biji angiospermae. Ya, karena ya ditutupi bakal buah. Sedangkan kalau bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah namanya gymnospermae. Contohnya apa? Melinjo. Nah, anak sekalian, ini adalah penjelasan berkenaan dengan struktur dan fungsi bagian tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya. Sehingga kita, khususnya anak sekalian, lebih memahami lagi fungsi dan struktur yang membedakan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi berhubungan dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi anak sekalian untuk memahami materi yang kita laksanakan secara daring. Pesan Bapak, nikmati belajarmu, jangan nikmati rasa malasmu. Hari ini yang menentukan masa depanmu nanti. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak sekalian.